Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial pemrograman web. Nah, kali ini kita akan mencoba mendesain yaitu aplikasi YouTube, bukan aplikasi ya, website YouTube, tapi secara tampilannya saja. Nah, baik, di sini sudah tampil jendela YouTube yang mana saya akses melalui link ini. Nah, jendela ini kira-kira warnanya adalah gelap ya. Nah, mungkin kalau teman-teman temanya bukan gelap, yang punya teman-teman bisa rubah di sini. Di bagian gambar ini, di sini ada tampilan, di sini pilih gelap. Nah, tema gelap. Kalau terang seperti ini ya. Nah, oke, saya rubah dulu ke gelap. Nah, tampilannya bagaimana yang akan kita bikin? Nah, tampilan yang kita bikin tuh yang seperti ini kira-kira. Nah, yang versi simpelnya ya. Jadi di sini ada 4 link, kemudian di atasnya ada logo dan di sini ada video. Kira-kira seperti itu yang akan kita bikin. Kita akan membuatnya menggunakan HTML dan CSS murni ya. Jadi tanpa framework terlebih dahulu. Oke, pertama-tama teman-teman perlu menyediakan. Jadi ini kita perlu menyediakan aplikasi ya, menyediakan aplikasi untuk membuat tampilan ini, karena kan kita meniru tampilannya orang. Nah, otomatis kita perlu bantuan aplikasi lain selain dari editor HTML untuk memudahkan kita dalam coding. Aplikasi yang kita butuhkan atau yang kita gunakan pada kali ini, yang pertama tentunya ada text editor berupa Sublime Text kalau saya pakai ya. Yang kedua adalah GIMP ini adalah aplikasi serupa dengan Photoshop ya. Jadi kalau teman-teman, nah kenapa di sini saya pakai GIMP? Nah, jadi ini adalah aplikasi foto editing. Dia berlisensi free ya, free license. Jadi dia nggak kayak Photoshop. Kalau Photoshop itu dia Photoshop itu berlisensi. Nah, jadi untuk menghindari jeratan hukum atau dan sebagainya lah. Jadi saya lebih memilih yang berlisensi gratis atau free. Kalau Photoshop itu dia biasanya berbayar. Nah, kalau berbayar ini rata-rata yang beredaran di masyarakat itu biasanya yang bajakan. Nah, hati-hati pakai bajakan gitu ya. Oke, gitu aja dulu. Nah, jadi kita pertama-tama buka Sublime Text dulu aja. Kita akan bikin tampilan dari sebuah YouTube ya. Oke, pertama kita save dulu aja. Misalnya di mana ya? Saya taruh di sini video, di sini aja. Saya kasih myyoutube.html. Ya, myyoutube.html. Teman-teman boleh kasih nama apa aja ya. Kemudian mungkin kita kasih di dalam folder aja deh. Folder my YouTube. Nah, di sini. Dalam sini aja ya supaya gampang. Kemudian kita coding ya. Kemudian my YouTube. Teman-teman silahkan ikuti aja. Body, kemudian di sini HTML. Nah, sampai di sini kita save dulu. Kita pengen bikin tampilan seperti ini ya. Nah, kira-kira layoutnya kita bisa lihat di sini. Pertama ada ini ya, ada navbar horizontal, kemudian di sini ada navigation bar vertikal. Nah, kemudian di sini ada kontennya. Maka kita perlu membuat layout yang kira-kira seperti gimana ya? Sulit saya gambarkan sih ya. Ya, layoutnya kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Berarti kita perlu sebuah div utama atau container. Kemudian di sini ada navigation bar atas dan navigation bar kiri. Kemudian di sini ada right content ya. Nah, oke, kita coba aja dulu ya. Pertama kita bikin div yang mana untuk container ya, Container itu adalah div utama yang mengelilingi semua kontainer yang ada di dalamnya.
Di dalam kontainer ini yang pertama ada kita bikin ini ya, left dulu ya, left nav, left aja deh. Kemudian di sini ada div id right gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa left, kenapa right, dan kenapa kontainer? Oke, kontainer adalah yang utama yang mengelilingi kontainer ini. Nah, yang dari semua keseluruhan tampilan adalah diapit oleh kontainer atau berada di dalam kontainer. Sementara untuk yang left ini dia tujuannya untuk menampung atau menampilkan bagian ini ya. Bagian ini, kemudian kalau yang right itu adalah bagian yang ini nih, bagian dari sini. Termasuk di dalamnya adalah konten dan top navigation bar. Nah, itu gitu teman-teman. Jadi dia menampung konten ini kan konten. Kemudian yang ini adalah navigation bar top. Nah, jadi dia kita bagi menjadi dua tampilannya, yang left dan yang right. Gitu ya. Yang right menampung top navigation bar dan konten, yang left mengandung atau menampung yang ini, bagian ini. Nah, kemudian pertama-tama kita perlu ini ya, ini kan ada warna hitam, bukan hitam, abu-abu gelap ya, dan lain-lain sebagainya. Ini kita perlu mengetahui ini warna apa sih, maksudnya kombinasi heksadesimal dari warna yang akan kita gunakan gitu. Jadi karena saya nggak tahu ya, otomatis kita harus membutuhkan aplikasi yang tadi yang saya maksud, GIMP atau aplikasi Photoshop. Caranya teman-teman silahkan print screen layar tampilan teman-teman. Cara print screen saya yakin teman-teman tahu ya. Kalau di saya ini caranya adalah pakai tombol Fn ditambah dengan print screen di keyboard ya, di keyboard print screen. Atau di sini ada nggak ya? Bentar saya lihat ya. Keyboard on screen. Nah, saya tampilkan di sini aja. Oke, nah ini. Kalau di sini ada tombol print screen. Nah, print screen, klik. Udah aja dulu. Kemudian kita buka GIMP ya. GIMP. Nah, GIMP ini kita gunakan pertama itu bisa untuk mengetahui kombinasi warna. Nah, ya. Jadi aplikasi gambar, aplikasi image editing atau photo editing itu salah satu fungsinya adalah untuk mengambil kombinasi gambar teman-teman. Kombinasi warna, maaf. Nah, salah satunya adalah untuk kombinasi warna. Jadi dengan bantuan aplikasi ini ya, kita akan mudah mengetahui warna dari tampilan. Oke, pertama-tama kita paste dulu deh. Di sini coba ada nggak paste ya. Nah, jadi kalau tadi berhasil ya, otomatis di sini nanti akan muncul gambar atau tampilan yang sudah di print screen setelah kita paste. Oke, setelah kita paste ya. Oke teman-teman, kita akan mencari bukan gambar ya, warna atau kombinasi heksadesimal dari warna yang digunakan di YouTube ini ya. Oke, ini saya hilangkan dulu selection. Sorry, saya lupa ya. Oh, ini ya. Oke, non. Nah, kalau teman-teman nggak usah ini ya, nggak usah pakai Photoshop karena kombinasi warnanya sudah ada di sini. Nah, jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Nah, untuk mencari kombinasi warna teman-teman pakai ini color picker. Nah, jadi dengan menggunakan ini kita bisa menemukan warna kombinasi warna heksadesimal. Klik. Nah, di sininya nanti akan berubah. Tadi kan awalnya biru ya. Ketika kita klik bagian sini, nanti dia akan berubah menjadi warna bagian yang ini ya. Bagian ini namanya foreground, ini background. Kemudian kalau kita klik di sini, ini kan agak gelap ya, lebih gelap dari yang sebelumnya. Klik. Nah, nanti ininya akan menjadi lebih gelap. Kita pengen tahu kombinasi warna navigationnya dulu ya. Klik ini. Kemudian bisa nggak ya? Heksadesimalnya coba kita lihat ada nggak? Nah, ini ada 212121 ternyata. Ini heksadesimalnya. Oke, berarti karena kita sudah tahu itu kombinasi warnanya, kita bikin langsung aja kita bikin ini ya, CSS ya. Save dulu aja deh. CSS style.css ya. Save. Kemudian di sini bukan style lagi ya. Enggak usah lah.
harus pakai style gitu, nggak usah rasanya ya. Oke, body margin 0 px, ini tentukan dulu marginnya. Paddingnya juga 0 px. Oke, udah gitu. Kemudian kita bikin untuk kontainer ya, kontainer. Nah, kontainer ini panjangnya adalah full panjangnya dari seluruh layar. Oke, jadi gimana caranya untuk full? Ini teman-teman bisa seperti ini ya. Gimana sih fullnya itu? Session ya kalau nggak salah ya, position. Oh bukan rasanya ya. Kita lihat ini aja deh, resolusinya aja deh supaya mudah. Oke, kita lihat resolusi ini layarnya. Oke, ini adalah layar saya, fullnya adalah 1366 px ya. Oke, berarti di sini width 1366 px. Nah, seperti ini. Kemudian untuk height ini kita kasih berapa tadi ya? Auto aja ya, auto aja deh. Nah, auto. Kemudian di sini untuk kontainer ya sudah seperti ini aja. Kemudian kita kasih untuk yang left dulu ya. Left. Yang leftnya ini kita pengen tampilannya seperti ini tadi kan. Nah, di sini berarti ini kira-kira panjangnya kira-kira aja ya, pakai kira-kira aja. Pertama floatnya dulu, float left. Kemudian di sini width. Tadi widthnya adalah 1366 px. Nah, kita pengen berapa widthnya? Widthnya pakai 50 px dulu ya, 50 px. Kemudian tingginya tadi berapa ya? Tingginya kita lihat resolusinya dulu, 768. Oke, tingginya adalah 768. Height 768 px. Kemudian untuk background color, BG color ya, background color tadi 212121 titik koma. Udah ya. Nah, udah. Coba kita lihat, ini di save dulu, kemudian kita sambungkan bagian sini ya. Bagian head nih berarti ada link style href style.css gitu ya. Style href style.css. Mudah-mudahan ini nggak gagal. Kalau gagal ya kita harus koreksi lagi. Oke, di sini atau di video ya kalau nggak salah. Kita jalankan dulu my YouTube ini. Nah, benar teman-teman, sudah ada yang ini ya. Nah, tapi ini punya kita agak kecil. Oke, kita tambahkan mungkin di sini bisa 100 px ya. Width-nya maksud saya, terlalu kecil itu width-nya. 100 coba. Apakah ininya berhasil? Oh, terlalu besar. Oke. Jadi untuk mengetahuinya kita ini aja. Oh, nggak bisa. Oke. Jadi tampilannya ter ini ya. Seperti ini, oke. Nah, jadi kita perhatikan ininya. Kalau ini kan besar, berarti kita kurangi ya. Menjadi kira-kira 75 deh. Jadi kalau kita menduplikasi, ini namanya menduplikasi website. Kalau kita menduplikasi ya kita seperti ini caranya. Kita harus, ternyata ini lebarnya adalah 75 px ya. Jadi kita harus coba-coba aja. Kalau dia 100 px nggak bisa, berarti rubah menjadi 80, 75 dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini untuk yang tampilan kontainer kirinya. Sekarang kita bikin yang kontainer kanan ya. Kontainer kanan. Yang right ya. Nah, yang right itu dia panjangnya adalah 1366 dikurangi 768, itu lebarnya ya. Tapi kita tentukan pertama float dulu left ya, supaya dia ditampilkan secara terurut dari kiri ke kanan gitu ya. Width-nya, kemudian width-nya itu berapa tadi? 1366 dikurang 75 px. Nah, kira-kira berapa ya? Coba saya buka kalkulator. Kurang berapa? 75 px ya. Nah, 1291 ya. 1291 px. Untuk height-nya
Height-nya itu dia menggunakan ini. Kalau height-nya itu dia menggunakan tinggi yang sama dengan ini, yaitu 768 px. Oke. Kemudian, nah ini ya. Nah di dalam untuk yang write itu seperti ini aja, karena write itu sebenarnya ada dua div lagi, yaitu div navigation atas dan div content. Jadi kita harus bikin lagi untuk div di dalam write ini. Kita bikin dulu aja ya, div. Kemudian ID-nya adalah top aja ya, nggak usah terlalu ini. Div, kemudian ini adalah ID, ini adalah content. Nah seperti ini teman-teman. Oke, untuk write-nya sudah seperti itu, baru kita tentukan untuk top dulu ya, baru yang itu, baru yang content. Oke, untuk topnya kurang lebih itu width-nya itu adalah sama ya, seperti ini. Oke. Kemudian yang masalah itu adalah height-nya, kita nggak tahu height-nya, tapi kayaknya kalau kita perhatikan di YouTube ini kayaknya sama aja ukuran ini dan ukuran ini ya, berarti di situ juga 75 px seharusnya gitu ya, seharusnya. Kemudian di sini ada BG color. Nah BG colornya adalah sama kayak tadi, 21 titik koma. Udah deh, kita coba aja save dulu ya. Nah jadi seperti ini teman-teman, kurang lebih ya. Maaf, nah, ya belum kelihatan ininya, belum kelihatan perbedaannya gitu. Maaf, sorry harusnya ini. Oke. Ini kok ada ini ya? Oh iya, salah. 98. Oke deh. Height-nya, oh iya, untuk height itu gini ya. Konsep dari height dan height dan width ya. Jadi di sini nih, teman-teman bisa perhatikan di sini muncul scroll. Kenapa muncul scroll? Karena ini tadi kan konsep dan width dan height itu seperti ini. Ini kan kita menentukan 768 untuk right-nya tadi ya. Berarti semua konten yang right ini height-nya adalah 768. Kemudian kita tentukan height untuk top ini 75. Nah, ini artinya kita menambahkan 768 dan dengan 75. Nah, sehingga oleh karena itu dia muncul scroll kayak gini teman-teman. Maka dari itu width-nya itu sebenarnya width dari website kita itu bukan 768 tapi 768 ditambah 75, yang artinya adalah, nah artinya width kita saat ini adalah 843. Nah gimana supaya 768 width-nya itu maka kita harus mengurangi ini, 768 dikurangi 75, 68 kurang 75 ya. Nah maka kita harus mengeset height yang right ini menjadi 693. Supaya apa? Nah, nanti kita lihat ya. Supaya scroll dari ini, ini kan ada scroll, ini namanya scroll vertikal, ini scroll horizontal. Ini muncul karena tadi width-nya adalah 768 seharusnya. Tapi kalau dia nggak bisa ya kita coba-coba aja dulu ya. Right dan topnya tadi berapa ya? Ya emang nggak bisa, entah kenapa ini juga. Oke, ini untuk seperti ini ya, untuk apa sih? Untuk yang topnya, atau kita biarkan dulu aja ya, nanti kita perbaiki lagi. Kemudian di sini untuk konten dulu ya, konten. Oke. Konten ini width-nya sama aja seperti ini. Teman-teman boleh kasih 1021 atau di sini 100% ya. Sama aja, kalau dia 100% dia artinya width yang konten ini mengikuti width yang right. Nah, seperti itu. Height-nya adalah berapa ya? 7
68 dikurangi 75, harusnya headnya ini ya 69. Kenapa nggak kita kasih auto aja? Coba kita kasih auto, bener nggak? Nggak ya, tetap salah ya. Berarti ini adalah bagian salah di bagian sini, bagian leftnya gitu ya. Coba deh. Oh iya, tuh hilang ya dia ya, karena settingan bagian ini yang harus kita 693 ya X. Coba ya, saya coba-coba aja, kalau dia bisa ya bisa berarti. Oke, ini masih kelebihan 693. Coba, oh iya, saya lupa, 768 itu adalah ukuran dari sini ke sini teman-teman. Jadi dari atas browser ke sini, bukan dari ukuran ini ke sini ya. Nah, itu adalah kesalahan kita. Jadi 768 itu dari sini bagian atas layar sampai ke bawah sini. Nah, makanya di bagian sini tuh harusnya kita kurangi juga bagian sininya, sehingga kita perlu atur widthnya itu bukan 693, tapi misalnya kita rubah menjadi 600 dulu ya. Kita coba-coba dulu ya. Nah, 600 tambahin lagi 50 coba. Oke, kalau kita tambahin 50 gimana? Masih kurang. Tambahin lagi 70, tambahin 20 px. Oh, lebih ya. Gimana kalau kita tambahi 65? Nah, jadi gini. Masih ya. Berarti 62. Nah, 62 berarti ya. Maaf ya, jadi dari sini ke sini kita perlu width dari website kita. Tapi untuk yang ini kan 768, jadi kita harus kurangi ini sehingga widthnya totalnya menjadi 662 px. Nah, maaf ya teman-teman. Oke, itu scrollnya sudah berhasil kita ini. Berarti kita tentukan kontennya. Height-nya tadi, berapa tadi ya? Berapa height-nya tadi? 662 px dikurang 75 ya. Berapa itu? 662 kurang 75, 587 px. Ya, kenapa dikurang 75? Karena bagian navigation ini kan 75 ya. Jadi kita harus kurangi 662 dengan 75 ya, jadi 587. Supaya tampilannya nggak ada scroll. Oke, untuk background ini kita harus cari di game tadi. Cari di game. Kemudian kita pakai ini yang tadi ya, pakai alat yang tadi, color picker. Nah, kita pilih bagian ini. Nah, jadi ini yang menjadi agak lebih gelap lagi. Oke, ternyata ini 18. BG color. Oke, pakai tanda pagar, save dulu. Ini, nah jadi udah kelihatan ya. Ini udah kelihatan agak gelap. Yang ini terang, ini gelap. Tapi kayaknya untuk navigationnya itu kayaknya terlalu gelap deh. Coba kalau kita di sini 41 deh. Coba kalau kita kasih 41. Save ya. Apakah dia lebih bagus? Oh, enggak. Terlalu terang. 31. Oke, kita coba ya. Kayaknya 31 lebih bagus ya daripada yang 21, karena itu lebih gelap kayaknya. Oke teman-teman, ini untuk bagian pertamanya. Nah, untuk bagian keduanya teman-teman ini ya, silahkan ikuti di part 2 nya, teman-teman bisa lihat di part 2 nya. Oke, untuk bagian ini kecil ya. Sebelum kita akhiri, kita kecili dulu ini navigation bar yang ini, yang right ini 75 terlalu besar, berarti kita 70 ya. Kalau diperhatikan ini kecil ya, sementara yang kita besar. Kayaknya lebih masih ini lagi, masih 6. Gimana kalau 60 ya? Oke, nah 60 kayaknya cukup. Nah gitu ya, jadi kurang lebih lah sama yang ini, meskipun masih ada ininya, meskipun yang punya kita masih agak lebih besar. Oke, jadi itu dulu teman-teman. Sampai jumpa di part kedua dari tutorial ini.